Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Well, today we are going to learn the new material from our subject. In the last meeting, we had the midterm. Kita sudah sampai di ujian tengah semester. Oke, di pertemuan ke-9 ini we are going to learn bagaimana cara berkomunikasi menggunakan telepon. Nah, dalam menggunakan telepon ini kita akan mengenal bagaimana proses berkomunikasi di sana. Oke, ada beberapa keterampilan yang akan kita pelajari dalam berkomunikasi menggunakan telepon. Oke, baik kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia. Hari ini saya akan membawa judul Telephone Conversations. Kenapa Telephone Conversations? Because when we are communicating on the phone, ketika kita berkomunikasi menggunakan telepon, maka di sana ada proses conversations, ada proses berbicara, ada proses komunikasi. Nah, sehingga what to say when you are communicating on the phone itu adalah telephone conversations. Well, selalu semangat. Check it out. Mari lihat slides. Okay, when someone calls you, ketika ada seseorang yang menghubungimu, and the phone makes a sound, dan telepon tersebut berbunyi, we say the phone is ringing. Okay? Jadi ketika when someone call you, the phone makes a sound, dan telepon tersebut berdering, ya, maka berdering tersebut, the meaning is ringing. Okay? Now, if you are available, you pick up the telephone or answer the telephone. Jadi apabila you memungkinkan untuk menjawab telepon, dalam bahasa Inggris istilahnya adalah pick up the telephone or answer the telephone. Okay? Untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Okay, now if there is nobody to answer the phone, then the caller will have to leave a message on the answering machines. Ketika seorang tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ingin dihubungi, maka seringkali ada istilah answering machines or voicemail. Ini adalah untuk menyampaikan pesan, ya. Menyampaikan pesan melalui operator. Nah, ini istilahnya answering machines or voicemail. Pesan suara, oke? Atau kotak suara yang dimana operator akan menyampaikan kepada kita ada pesan yang ditinggalkan oleh penghubung sebelumnya. Okay, later you can call back or return the call. Selanjutnya, if you know there is someone that call you, maka setelah itu you akan menghubungi kembali. Menghubungi kembali dalam bahasa Inggris adalah call back or return the call. Call back or return the call. Okay? Later you can call back or return the call. Okay? Lanjut. When you want to make a phone call, you start by dialing the number.
Jadi di sana you bisa lihat ada dialing the number, itu adalah ketika kita sudah mulai menginput atau menekan nomor yang ingin kita hubungi, dialing number. Let us imagine that you call your friend, but she already on the phone with someone else. Seandainya you ingin berkomunikasi dengan teman, ketika teman tersebut sedang berkomunikasi dengan teman yang lain, sehingga you akan mendapati istilah busy signal. Atau sekarang kalau di WhatsApp itu sedang berada di panggilan lain. Kan seperti itu. Jadi kalau dulu itu istilahnya busy signal, ya kita akan mendengar istilah nomor yang Anda hubungi, misalnya seperti itu ya, busy signal. Atau ketika menggunakan phone, ya itu a beeping sound that tell you the other person is currently using the phone. Jadi ada bunyi yang nit, bisa juga seperti itu ya. Okay, sometimes when you call a company, they put you on hold. This is when you wait, ya. Jadi kalau di dunia perusahaan atau hotel dan lain-lain ya, ketika kita ingin berkomunikasi dengan their boss, dengan bos mereka, maka mereka akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan bos mereka apakah bersedia untuk berkomunikasi dengan Anda, ya. Maka ada istilah on hold. On hold ini adalah di mana saat tersebut untuk mengkonfirmasi, ya. Jadi kita menunggu seperti itu ya. Jadi istilahnya on hold. Okay, for the call to be answered, usually while listening music. Jadi ketika kita menunggu, kita sering diberikan atau diplaykan sebuah musik untuk sambil menunggu ya. Finally, when you are finished with the conversation, you hang up. Jadi kalau sudah selesai, you hang up itu berarti menutup telepon tersebut. Oke, ini adalah basic atau dasar yang perlu you ketahui tentang kosakata ya yang ada di English telephoning. Oke, kita lanjut. Oke, English telephone conversations start in the same way by introductions yourself. Betul sekali, ketika kita berkomunikasi menggunakan telepon maupun handphone, kita tetap akan memperkenalkan who we are ya. Jadi kita akan memperkenalkan siapa kita ya. Say hello, this is, dan ikuti nama kita. Hello, this is Angga. For example, hello, this is Angga speaking. Okay. And then if you answer the phone and the caller doesn't give his name, you can say, may I ask who's calling please? Nah, ini yang kedua, if you answer the phone, ketika you menjawab telepon tersebut dan the caller yang menelpon itu tidak memberitahukan siapa sih nama mereka, you can say, may I ask who is calling please? May I ask who is calling please? Like that. Okay, more useful phrase. Ada beberapa kata yang berguna dalam berkomunikasi dalam telepon. Kita tetap dengan polite, ya, dengan hello, good morning, good afternoon. For example, this is John Brown speaking, like that. Okay, now there is could I speak to? Ya, jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan siapa seperti itu, maka kita bisa merequest, could I speak to Mr. Brown, please? Contohnya seperti ya. Atau I would like to speak to, I'm trying to contact to. Nah, jadi tiga ini, could I speak to please, I like to speak to, I'm trying to contact, ini adalah
kita request ingin berkomunikasi dengan orang yang ingin kita hubungi ya, tinggal disebutkan nama di belakangnya siapa. Contohnya, could I speak to uh, Mr. Wahid misalnya. I had like to speak to Mr. Benny, for example. Oke, be polite. Ya, ini sedikit etik ya. Ketika kita when we want to speak to a specific persons, ketika kita berbicara dengan bos, ya, atau jadi ada sedikit polite, formalnya di sana, dengan dimulai dengan may or could ya. Jadi kita tidak menggunakan can. Nah, kalau tadi kan can I speak with atau can I speak to Mr. Zon misalnya. Jadi di sini kita lebih menggunakan may or could ya. Misalnya could I speak to nah, atau may I speak to Rahel Smith please. Jadi tidak menggunakan can ya. Jadi kalau tadi can I speak to Rahel Smith please itu uh, bisa yang informal ya, yang tidak apa namanya specific persons ya. Karena jadi kalau specific persons dalam sebuah institusi ya, jadi you menggunakan may I speak ya. Okay, use polite question when you are talking about the reason for your call. Contohnya, ini adalah menggunakan polite questions ketika kita sedang berbicara tentang alasan kenapa menghubungi ya. Contohnya, if you are calling a hotel, you can say, could I talk to someone about booking a room, please? Nah, contohnya seperti itu. Could I talk? Bisakah saya berbicara pada orang yang memesan kamar, please? Ya, jadi ketika kita ingin dihubungkan dengan salah satu uh, someone ya yang sedang menginap di hotel tersebut ya, maka kita dengan could I talk ya, itu sopan depannya. Oke, ada istilah holding and transferring. When people ask you to hold during a call, they just mean wait. Jadi ketika ada lawan bicara kita seperti yang saya sampaikan tadi, holding ya, hold on, itu istilahnya adalah wait atau konfirmasi ketika mereka meminta kita menunggu untuk mereka mengkonfirmasi apakah orang yang kita hubungi tersebut mau meluangkan waktunya untuk berbicara kepada kita ya. When they are ready to connect you to the persons you want to speak to, they will use word transfer or put you through. Oke, ada istilah transfer atau put you through. Itu artinya dihubungkan ya. Jadi ketika mereka sudah ready to the connect, ketika you sudah mendapatkan konfirmasi bahwa you bisa berkomunikasi dengan orang yang you tuju, maka mereka akan mentransfer atau put you through, menghubungkan artinya ya. Transfer dan put you through dalam konteks komunikasi telepon ini artinya adalah menghubungkan ya your call to the persons. Jadi menghubungkan telepon kalian to the persons. For example, contohnya, please hold, okay, I will put you through. Nah, jadi saya akan put you through to Russell Smith. Jadi maksudnya saya akan menghubungkan dirimu ke Russell Smith, like that. Oke, untuk feedback, maka ada istilah thank you for holding. Terima kasih untuk sudah menunggu. Nah, jadi untuk terima kasih sudah menunggu itu dengan thank you for your holding. Selanjutnya ada the lines free now. I will put you through. Maksudnya itu adalah memberikan bahwa orang yang kita hubungi sudah apa
bisa dihubungi ya, bisa eh, kita hubung untuk berkomunikasi. The line's free now. I will put you through. Saya akan menghubungkan Anda. I will connect you now atau I'm connecting you now. Ini sama dengan I will put you through, yang mana maknanya adalah menghubungkan Anda ya. Oke, ini beberapa istilah ketika um, when it is atau when isn't possible to connect, ketika tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan orang yang kita ingin berkomunikasi, maka kita uh, ada beberapa phrase yang bisa kita gunakan, yang bisa kita sampaikan kepada penghubung atau caller. Contohnya, I'm afraid the line's engaged. Could you call back later? Nah, jadi ketika bos tersebut mengkonfirmasi saya tidak ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi kita tidak boleh untuk menyatakan bahwa my boss want ya. My boss want to um, my boss want to see you ya, misalnya bos saya tidak ingin berkomunikasi dengan Anda. Nah, itu kan kasar, jadi tidak bisa. Jadi kita menggunakan bahasa halus ya, bahasa halus yang menyatakan bahwa bos kita itu sedang tidak berada di tempat misalnya ya, atau bos kita sedang ada rapat. Jadi bisa dengan bahasa-bahasa seperti itu. I'm afraid the line's engaged. Could you call back later? Atau I'm afraid he is in a meeting at the moment. Nah, ini mana tugasnya frontliner itu tadi menyatakan bahwa uh, he is in a meeting ya, sedang ada di rapat sekarang. Atau I'm sorry he's out of the office today. Oh, ternyata bosnya sudah keluar, bisa juga seperti itu. Atau he isn't in at the moment. Oh, ternyata sekarang tidak ada ya. Atau I'm afraid we don't have a Mrs. Miss here ya. Nah, ini we don't have a Miss. Jadi dia takut uh, tidak ada yang dihubungkan tadi ya. Bisa juga seperti itu. I'm sorry there is nobody here by that name. Nah, ini salah satu penolakan ya, salah satu penolakan yang mana tendensinya ketika I'm sorry there is nobody here but that name by that name. Ini kalau memang kita tidak memberikan sinyal lagi kepada penghubung tersebut untuk menghubungi ke kantor kita, bisa kita dengan I'm sorry there is nobody here but that name. Jadi pasti orang tersebut tidak akan lagi menghubungi karena tidak ada orang yang dia ingin hubungi di kantor tersebut. Atau sorry I think you have dialed the wrong number. Nah, ini dia menyatakan mungkin nomor ini salah ya. Selanjutnya, I'm afraid you have got the wrong number. Jadi ini adalah bahasa-bahasa phrase ya, yang bisa kita gunakan ketika when it is not possible to connect. Ketika bos kita tidak memberikan konfirmasi untuk berkomunikasi dengan caller atau penghubung tadi. Oke, leaving a message, meninggalkan pesan. There are two ways to leave a message when someone is not available to speak. Jadi ada dua cara. Jadi ada dua cara ketika someone ya, seseorang yang tidak memungkinkan untuk diajak untuk berkomunikasi. Jadi ada dua. Yang pertama, you can record a voicemail message. You bisa merekam pesan suara dan you kirim di voicemail melalui operator. Atau have someone write down a message. Ya, have someone.
Jadi you ketika berkomunikasi dengan frontliner dalam sebuah lembaga atau institusi, you bisa meninggalkan pesan dan meminta untuk frontlinernya write down, menuliskan pesan tersebut. Jadi ada dua cara, ya. Jadi ada dua cara. Oke, yang selanjutnya make sure to clearly state your name. Ya, jadi yang paling penting ditekankan adalah make sure to clearly state your name. Jadi perjelaslah siapa dirimu and the reason for you call, alasan kenapa untuk menghubungi, and a number that you would like the person to call if you want them to call you back. Dan ingat ya, a number that you would like the person to call, you perlu menyampaikan pesan kepada frontliner itu tadi, sampaikan nomor telepon you ya, agar bos ini tadi bisa call back, menghubungi kembali. Kalau you tidak menitipkan nomor, maka orang tidak bisa menghubungi you kembali, seperti itu. Okay, if you want to them call you back, ya, asking the speaker to slow down or repeat something. Jadi ketika dalam penyampaian nomor, ya, penyampaian nomor itu di spell ya, misalnya 0812, misalnya 0812. Jadi itu harus diejakan ya. Jadi asking the speaker to slow down, to repeat something. Jadi sering di proses mengeja itu kurang terlalu jelas, maka kita bisa meminta untuk menyampaikannya kembali atau repeat ya. Oke, masih dalam leaving a message. Even native speakers have to ask people to repeat things sometimes, especially on the phone ya. Jadi native speakers itu have to ask people to repeat things sometimes ya. Jadi mereka native speaker itu biasanya dia selalu meminta kita untuk mengulangi apa yang kita sampaikan ya. Jadi if there is a bad line or the sound is not clear, jadi kalau gangguan tidak terlalu terdengar jelas ketika kita menyampaikan pesan tersebut, maka kita bisa meminta untuk disampaikan kembali. Nah, bisa dengan cara, bisa you lihat di bawah, sorry, I'm having a little trouble to hearing. Could you slow down a little? Sorry, I'm having a little trouble hearing. Could you slow down a little? Nah, ini salah satu penyampaian kita kepada caller ya, bahwa kita ada trouble ya, a little trouble, atau ada breaking ya, breaking di sini, breaking. Could you slow down a little? Bisakah you sedikit pelan ya dalam menyampaikan maksudnya. Atau yang di bawah lagi bisa, sorry I didn't quite catch that. Saya tidak kurang jelas atau tidak terlalu menangkap dengan jelas ya. Could you repeat it please? Bisakah Anda mengulangi lagi? Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara you bisa gunakan. Okay, more useful phrase. Can I leave? Bisakah saya meninggalkan pesan atau take a message? Would you like to leave a message? Nah, ini would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Apakah Anda akan meninggalkan pesan? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Apakah Anda akan meninggalkan pesan? Could you give him a message? Could you give him a message? Apakah Anda akan meninggalkan dia pesan? Sama. Could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back?
Maukah Anda menyampaikan kepada dia untuk menghubungi saya kembali? Could you ask him to call me back? Could you ask him to call me back? Maukah Anda menyampaikan kepada dia untuk menghubungi saya kembali? Could you tell him her that I called? Could you tell him that I called? Could you tell him? Could you tell her that I called? Bisakah Anda menyampaikan atau memberitahu kepada dia bahwa saya menghubungi? Could you give me your name, please? Could you give me your name, please? Siapa nama Anda? Could you give me your name, please? Could you spell that, please? Could you spell that, please? Maukah Anda mengejaknya? What's your number, please? Would you number? What's your number, please? What is your number, please? Berapaan? Sebutkan nomor Anda yang bisa dihubungi. What's your number, please?